Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka kita bersyukur, kita mulai kehidupan kita di hari ini dengan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita melewatkan waktu yang masih Allah berikan kepada kita ini seperti bayi yang tidak ada orientasi kehidupannya. Jangan sampai kita lewati kehidupan ini seperti anak-anak yang kerjanya hanya bermain-main saja. Jangan sampai kita lewati kehidupan ini seperti remaja yang kerjanya hanya bersolek dan berbangga-bangga. Jangan sampai kita lewati kehidupan dunia ini hanya untuk memperbanyak harta dan pengikut, sehingga kemudian kita sampai kepada batas hari kehidupan kita. Alhaakumut takasur, telah melalaikanmu berbangga-bangga dengan harta dan pengikut. Asik dengan kehidupan dunia, lupa bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Selanjutnya salawat dan salam tak jemu-jemunya kita selalu senandungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Banyak-banyak bersalawat supaya kita semakin cinta kepada satu-satunya idola, satu-satunya panutan, satu-satunya contoh. Semakin cinta kita, dan kemudian semakin kita berusaha untuk mengikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita adalah Nabi manusia yang paling bahagia di muka alam ini. Bukankah tujuan hidup kita bahagia di dunia, selamat di akhirat? Nabi kita Muhammad itu adalah manusia paling bahagia. Paling bahagia pada saat ia kaya dan berkecukupan. Paling bahagia pada saat ia tidak punya dan berkekurangan. Paling bahagia sebagai suami, sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, sebagai tetangga, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai tokoh agama. Paling bahagia dalam semua kedudukannya. Kenapa? Karena dialah manusia paling taat kepada Allah, dan Allah sudah menandaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kita untuk selalu menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau pada kesempatan yang lalu kita melihat hikmah di balik peristiwa sehingga kita selalu bersyukur. Nah, pada kesempatan ini kita melakukan
evaluasi, introspeksi dengan keadaan diri dan umat Islam secara umum. Memasuki abad ke-21 ini, kita umat Islam ini menjadi umat yang tertinggal dari umat-umat yang lainnya. Di Eropa Utara, Amerika Utara, kita tertinggal dari umat Kristen Protestan. Di Eropa Selatan, kita tertinggal dari umat Katolik Roma. Di Eropa Timur, kita tertinggal dari Kristen Ortodok. Di Israel, kita tertinggal dari umat Yahudi. Kristen dengan berbagai variannya, kemudian Yahudi ini adalah agama samawi. Kita tertinggal saat ini. Bukan itu saja, dari agama yang non samawi juga kita tertinggal. Di India kita tertinggal oleh umat Hindu. Di Cina, di Taiwan, di Hong Kong, bahkan di Singapura kita tertinggal oleh orang-orang Konfusius Buddhis. Di Jepang kita tertinggal oleh orang-orang Konfusius Shinto. Nah, jadi semua tertinggal kita. Mengapa ini semua bisa terjadi? Kenapa kita tertinggal? Dari proses sejarah yang panjang sampai saat ini, umat Islam belum memperhatikan dan mempunyai perhatian yang besar kepada pengembangan sains dan teknologi. Sehingga semangat kreativitas dan inovasi di tengah-tengah umat Islam sangat rendah. Padahal kemajuan sebuah bangsa ini sangat berhubungan dengan kemajuan sains dan teknologi, kreativitas dan inovasi, sehingga kemudian melahirkan penemuan-penemuan. Para ilmuwan muslim sedang mengalami disorientasi fisik. Menjadi ilmuwan tetapi rendah pencapaian, penemuan. Sehingga sebagaimana yang saya sampaikan di atas. Padahal agama Islam ini sejatinya adalah agama yang berkemajuan, yang apabila itu dipahami dengan benar, maka melahirkan sebagaimana generasi klasik. Setelah masa Nabi, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Bani Umayyah, mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah di Spanyol, di mana ilmu-ilmu yang didapat sekarang ini adalah kelanjutan daripada penemuan-penemuan ulama-ulama
Islam. Pada saat mereka memahami dari ajaran asli agama ini, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, di mana Al-Quran memerintahkan untuk membaca, di mana Al-Quran memerintahkan untuk melakukan penelitian, di mana Al-Quran memerintahkan untuk berjalan, di mana Al-Quran untuk memperluas wawasan. Ajaran Al-Quran yang diimplementasikan dalam kehidupan. Perjalanan panjang setelah kemudian mengalami masa disintegrasi dan lain, sehingga pada abad modern muncul para pembaharu. Ada Jamaluddin Al-Afghani dengan pan-islamismenya, bahwa yang menyebabkan umat Islam mundur karena terjajah dan dijajah. Muncul Muhammad Abduh dan Ahmad Khan di India yang menyebabkan umat Islam mundur karena pendidikan. Muncul Ahmad Dahlan di Nusantara, bahwa Islam adalah agama berkemajuan. Mereka harus maju. Sehingga kemudian Bung Karno mengatakan umat Islam itu harus mengambil spirit agamanya. Setelah ia membaca The Spirit of Islam yang ditulis oleh Syed Amir Ali, buang abunya. Kata Bung Karno, ambil spirit Islam, buang abunya. Jangan yang diamalkan abunya, tetapi tertinggal spiritnya. Nah, ini presiden pertama kita, maka luar biasa. Presiden pertama ini baru 5 tahun aman. Kita ini kan tahun 50 saja. Setelah penyerahan kolonial, 55 sudah mengadakan konferensi Asia Afrika. Seorang tokoh yang dikagumi oleh dunia dan mengajak umat ini kepada kemajuan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu keadaan kita. Dalam keadaan yang demikian, harapan dunia tertumpu kepada Indonesia. Dalam keadaan yang demikian ini, harapan dunia tertumpu kepada Indonesia. Kenapa? Karena kita ini adalah bangsa yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dari 270 lebih, 230 lebihnya beragama Islam, terbesar di dunia. Ironinya, kita ini dianggap sebagai Islam pinggiran. Padahal kita ini adalah bangsa yang terpilih oleh Allah. Kalau kita ingat sebulan yang lalu, terpilih. Masih di awal-awal, tempatnya jauh, sudah datang dakwah Islam ke sini, dan kemudian kita menerima ajaran Islam itu. Nah, sehingga anggapannya kita ini pinggiran, karena memang banyak di antara kita ini menganggap bahwa pusat Islam itu adalah Makkah, Madinah. Pusat Islam itu adalah di Timur Tengah. Padahal kalau kita kaji dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, para ilmuwan itu sebagian besarnya bukan orang Arab. Walaupun mereka tinggal di tanah Arab.
ilmuwan hadis misalnya Bukhari, Muslim itu orang Samarkand, orang Rusia Selatan. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu orang yang sekarang ini perang ini apa? Jalur Gaza, Asqalani. Ilmuwan-ilmuwan Al-Farabi, Ibnu Sina, ini adalah orang-orang Parsi. Nah kemudian pada abad ke-18 kita pernah mempunyai Sayyidu Ulama'il Hijaz, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi orang-orang Arab, orang sepenjuru dunia belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Barusan yang lalu Ustadz Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya sekarang ada pewarisnya, yaitu Gus Baha. Mungkin pian ada mendengar itu Gus Baha. Dan kalau saya mendengar YouTube-nya luar biasa. Orang Jawa kada pernah belajar di Arab, tetapi hampir semua hafal Al-Quran, hafal hadis, kemudian kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, usul fikih dan lain-lain di luar kepala, dan menemukan 200 hukum fikih yang belum ditemukan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah orang Jawa. Ada lagi Ustadz Adi Hidayat, hafal Quran dari muka ke belakang, dari belakang ke atas, hafal andakannya, hafal hadis, mengerti sains dan teknologi, dan yang lain-lain. Artinya, nah, dalam keadaan yang demikian, tadi saya katakan harapan dunia Islam tertuju kepada Indonesia. Kenapa? Penduduknya banyak, tapi ada ironi tadi sedikit. Tapi yang perlu juga kita perhatikan, di Timur Tengah sana sampai sekarang yang terjadi konflik saja. Kita sebagai sebuah bangsa bisa sudah memilih sebuah sistem politik dalam tanda kutip dengan segala kekurangannya, tetapi minimal sampai saat ini kalaupun konflik setumat aja. Tahun 65 ada komunis, tapi setelah itu bisa ditumpas. Kemudian 98 kerusuhan seminggu aja. Nah ini kada tahun mudah-mudahan setelah itu bisa berganti dari presiden ke presiden yang lain. Sedangkan di Timur Tengah pergantian kepemimpinan selalu menimbulkan sengketa. Yang demokrasi di Mesir, tapi begitu naik sebentar pemimpinnya dikudeta. Ya. Di Irak sekarang ini, di Syria, di Libya, di Afghanistan. Kemudian di tempat-tempat lain adalah kerajaan dan kesultanan, keamiran. Saudi, Yordan, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, kesultanan. Kesultanan itu nyaman hidup, tapi ujar buahnya nyaman ikam kau pandir bebas. Jadi di demokrasi itu kelebihannya itu bang, kau pandir. Nah kayak ini nah ceramah ada apa? No. Kalau di kerajaan jangankan di Malaysia saja. Di Malaysia itu karena kerajaannya kerajaan Islam, kemudian mazhabnya mazhab Syafi'i, alirannya aliran Asy'ari, maka khutbahnya setiap Jumat itu teksnya dari negara, imamnya khusus, setiap masjid ada imam yang digaji oleh negara, kada boleh berbeda lawan pemerintah sedikit pun. Nah maka Muhammadiyah ada berdiri Universitas Muhammadiyah di Perak itu agak seret-seret juga jalannya, maka sekarang difokuskan untuk S2 dan S3 saja.
Saya ada datang ke sana, ada Universitas Muhammadiyah di Perlis, bukan di Perak, di Perlis. Kebetulan di Perlis itu yang berkuasa partai Islam yang agak keras. Nah, jadi Muhammadiyah itu dianggap talamah sedikit. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perhatian orang kepada negeri kita. Maka kalau demikian, ada yang patut kita benahi, khususnya umat Islam, sebagaimana yang saya sampaikan, dan ini sudah dimulai oleh Muhammadiyah yang kemudian diikuti oleh MUI dan kemudian saudara kita NU. Apa itu? Yaitu mempromosikan Islam wasatiyah, Islam tengahan, Islam yang tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Apa itu ekstrim kiri? Tekstual. Ekstrim kanan liberal. Jadi yang ekstrim satunya tekstual saja, yang satunya liberal, sangat bebas. Maka MUI mengikuti itu, menyampaikan tahun 2016 dan seterusnya, dan mempromosikan kepada dunia Islam wasatiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah, nah kita bersyukur karena kita ini mayoritas beragama Islam. Kehidupan ekonomi dalam tanda kutip walaupun belum sejahtera sepenuhnya, tetapi sudah mulai banyak orang-orang yang mulai membaik kehidupan ekonominya. Kelas menengah sudah semakin banyak. Dalam keadaan demikian, karena kita Islam, ternyata religiusitas, keinginan kehidupan keberagamaan itu semakin meningkat. Semakin meningkat di tengah-tengah umat Islam Indonesia. Buktinya apa? Masjid semakin banyak, jamaahnya alhamdulillah juga semakin banyak. Alhamdulillah, paling gak ada di sini semakin banyak jamaahnya. Kantor-kantor ada masjid dan musola. Perempuan sudah pada pakai jilbab. Walaupun nang berjilbab ini kadang-kadang kelakuan, tapi berjilbab sudah. Karena jilbab sudah menjadi mode. Nang pakai jilbab itu sudah pergi ke mall, sudah naik pesawat. Coba lihat pian pesawat itu, hampir berjilbab semuanya. Artinya religiusitas semakin tinggi. Umrah semakin larang karena semakin banyak nang hendak berpajak, antri naik haji. Daftarnya berapa? 40 tahun. Masya Allah, religiusitas semakin. Nah, sementara di negeri-negeri nang ulun pada akan maju tadi, nang kita tertinggal tadi, sains teknologinya naik, religiusitasnya semakin menurun. Amerika Utara, Amerika Selatan, India, Cina, Australia, Singapura, religi semakin menurun. Kenapa? Nang disebut semakin menurun itu, kalau basic gerejanya kosong. Di Jepang kuil-kuil itu pada berisi lagi. Hanya di Jepang itu mendatanginya wisatawan aja kuil-kuil. Cina juga demikian. Kenapa? Karena agama mereka tidak bisa menjawab persoalan kemanusiaan. Agama mereka tidak bisa menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan. Kalau mereka berbicara persoalan kemanusiaan, mereka pisahkan dengan agama.
Apa persoalan kemanusiaan sekarang ini? Persoalan kemiskinan, itu persoalan kemanusiaan. Persoalan lingkungan, itu persoalan kemanusiaan. Agama mereka tidak bisa jawab itu, tidak ada jawabannya di dalam teks-teks agama mereka. Persoalan-persoalan bagaimana kebahagiaan hidup manusia terpisah. Maka wajib bagi mereka untuk melakukan sekularisasi yang radikal. Nah, sedangkan kita religiusitas, semakin kita mengkaji agama, semakin kita menemukan jawabannya. Persoalan kemiskinan, ketimpangan kaya dan miskin, dalam agama dikatakan likaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta tidak hanya terkumpul dan putar di kalangan orang kaya saja. Dengan apa? Dengan zakat, dengan infak. Agama memecahkan persoalan kemanusiaan. Ini terjadi pemanasan global. Agama mengatakan perbaiki dunia ini, wariskan dunia ini sebagai kamu telah diwariskan oleh generasi pendahulu dan Allah telah memberikan nikmat kepadamu. Agama yang menyuruh. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah bumi ini baik diwariskan kepadamu. Agama. Maka religiusitas kita meningkat. Nah, ini yang harus diperbaiki. Pada saat religiusitas meningkat ini, pemahaman agamanya harus benar, supaya hidup beragama ini bermakna. Karena hidup beragama itu baik dengan Allah, baik lawan manusia. Jangan hanya dengan Allah, tapi dengan manusia terputus hubungannya. Seakan-akan paling soleh, paling baik, paling taat, kemudian mengklaim bahwa surga miliknya sendiri, kadang yang lain berhak masuk surga. Padahal surga ini luasnya seluas langit dan bumi. Kalau nak masuk surga buahnya aja sunyi surga. Nah, maka pemahaman ini yang penting. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekali lagi kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Kita ini punya modal untuk menjadi bangsa yang maju. Kalau dikatakan kita ini tertinggal, nah harapan dunia Islam itu kepada bangsa kita. Kita ini adalah bangsa yang penduduknya terbesar keempat di dunia. Yang pertama Cina, yang kedua India, yang ketiga Amerika Serikat, yang keempat kita, keempat terbesar di dunia. Satu umat lagi 300 juta penduduk kita. Sebentar lagi kita akan menikmati bonus demografi. Bonus demografi itu artinya orang yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun lebih banyak daripada yang 65 tahun. 65 tahun itu pensiun sudah malah. Nah, 15 sampai banyak 60% lebih. Dan itu produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, letak negeri kita ini strategis di antara dua benua, di antara dua samudra, dan yang terlebih lagi kita mempunyai 4 selat dari 6 selat yang ada di dunia. Selat itu artinya tempat menghantas. Laut yang kau menghantas. Di dunia ada 2, terusan Panama dan terusan Suez. Nah, Israel hendak, karena melihat penghasilannya Mesir itu dari terusan Suez, Israel hendak mengolah terusan juga. Konon katanya melewati Gaza itu. Jadi penghasilan Mesir itu dari terusan. Nah, 4 selat yang lainnya adanya di Indonesia. Ada selat Lombok, ada selat Makassar, ada selat Karimata, ada selat Malaka. Yang mana perdagangan dunia 60% melewati selat ini. Perdagangan dunia melewati. Tapi apakah perdagangan yang melewati ini sudah berkontribusi bagi kekayaan kita? Nah, belum.
Di atas itu ada negara-negara produsen, Jepang, Cina, Taiwan, Korea Selatan. Silakan semuanya itu. Dan produsen itu harus dijual. Dijual kemana? Dijual ke Afrika, dijual ke Timur Tengah, dijual ke Eropa, dijual ke Amerika. Lewat mana supaya parah? Lewat Selat Malaka. Yang menikmati siapa? Singapura. Maka kemudian Thailand hendak membuat terusan itu. Terusan. Sebelum datang ke Singapura, kapal-kapal itu lewat di Natuna, Kepulauan Natuna. Ampun siapa Natuna? Ampun Indonesia. Kapal-kapal yang membawa TV, yang membawa motor, yang membawa chip, yang membawa kain, semua lewat situ. Australia itu juga negara, tapi juga jadi penghasil batu bara. Dikirim kemana? Ke Cina. Lewat mana? Lewat Selat Lombok, lewat Selat Sulawesi, terus lurus sampai ke Cina, membawa batu bara. Adalah ini memberi kita, padahal itu laut kita. Nah, kenapa? Ini potensi luar biasa. Coba nih wayah ini nih, waktu perang Gaza di Yaman itu ada milisi Houthi. Bila ada hendak ke Israel tembaknya, bila ada hendak ke Israel tembaknya, Sarik Amerika tembaknya juga. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara itu kapal yang mau lewat Lautan Merah yang hendak ke Israel paksa berputar lewat Afrika Selatan. Berputar lewat Afrika Selatan baru masuk ke Laut Mediterania. Laut Tengah hanya sampai ke Israel. Itu memerlukan waktu seminggu sampai 10 hari. Berputar. Berapa biaya yang bertambah? Nah, ini sebenarnya potensi negeri kita yang luar biasa. Masya Allah. Itu kalau kita kuat. Nah, kalau kita kuat, Amerika itu mengaku sebagai polisi dunia, padahal preman dunia. Ya, premannya dunia. Kenapa? Karena memang ia punya senjata. Di bomnya Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Orang-orang yang tidak berdosa ingin menunjukkan kepada dunia. Nah, ikam jangan macam-macam. Bila ikam macam-macam kayak Hiroshima, Nagasaki ini kayaknya. Kubom. Rela dia membunuh siapa saja. Sekarang ini juga di Gaza dibunuhnya. Karena yang digunakan oleh Israel itu senjatanya Amerika. Nah, itu sains dan teknologi tadi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, penduduknya banyak, negerinya kaya, strategis, hawanya nyaman. Indonesia ini hawanya nyaman. Setahunan kau bertanam, jakanya punya sains dan teknologi kada depang apa itu food estate nang gagal itu. Kenapa? Hawanya bagus, mun panas kada panas benar, mun hujan pun kada anu. Israel karena sains dan teknologi dia menjadi pengekspor kurma terbesar. Kurmanya tumbuh di mana? Tumbuh di pasir nang karing. Pengekspor sayuran terbesar tumbuh di mana? Tumbuh di batu. Dengan apa? Itu pertanian yang kayak kita di atas rumah tuh apa tuh ngarannya? Hidroponik. Tapi skalanya skala besar kau mau ekspor. Nah kita besi tanah sing luasan. Ada pot estate di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan, di Irian, gagal dia semuanyaan. Kenapa itu? Nah, sebabnya dialog malam semalam di mana calon presiden diundang ke KPK. Kebanyakan korupsi. Nah, kalau soal kebanyakan korupsi ini ada kisah. Ada kisah kompetisi main pedang internasional. Nang diundang itu nang harap main pedang aja. Cina, Jepang, Inggris. Karena mereka ada main pedangnya itu. Cina ada Solin,
Jepang ada ninja, Inggris ada Robin Hood. Indonesia anak umpat juga. Ujar orang ikam nih, kenapa anak umpat? Bisa gerang main pedang, tapi karena hebat melobi boleh umpat. Masing-masing peserta diminta untuk memenggal kepala lalat yang sedang terbang. Dipanggil peserta dari Cina, shoot. Begitu terbang lalat sekali, pus, langsung penggal kepala lalat. Jepang penggal juga kepala lalat. Inggris penggal juga kepala lalat. Masuk peserta Indonesia. Begitu diterbangkan lalat, orang sejurusan langsung penggal kepalanya. Peserta dari Indonesia macam-macam gerakan, sekalinya lalatnya masih terbang. Ujar juri, nah bujur kalau ikam ini kada ada tradisi main pedang, makanya kada dibawai. Nah, lalu apa ujar peserta dari Indonesia? Memang lalatnya sengaja kada ulun penggal kepalanya. Nah, kenapa? Lalatnya ulun sunat aja. Jadi lalatnya disunat oleh peserta dari Indonesia. Akhirnya juri rapat, bingung menentukan siapa juaranya. Setelah berdebat, diputuskan peserta dari Indonesia yang menjadi juara. Kenapa? Tingkat kesulitan menyunat lalat yang sedang terbang lebih tinggi daripada hanya sekedar memenggal kepala lalat. Indonesia juaranya. Pada saat penyerahan trofi, juri betakun, Bung, kok bisa-bisanya ikam menyunat lalat yang sedang terbang? Ujar peserta dari Indonesia, kami di Indonesia itu kalau soal sunat menyunat sudah dilatih mulai tingkat RT. Nah, jadi sudah dilatih mulai tingkat RT. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, malam kemarin calon presiden diminta untuk menyampaikan visi misinya tentang pemberantasan korupsi. Alhamdulillah ini sebuah terobosan. Mudah-mudahan semuanyaan baik. Nah, ini kada boleh kampanye di sini lah. Semuanyaan baik. Ada nang pokoknya KPK harus dikuatkan kembali. Dikuatkan kembali, jangan sampai bisa diintervensi. Kemudian ada orang-orang yang korupsi itu dimiskinkan, maka undang-undang perampasan aset harus disahkan. Orang kaya itu paling takutan miskin. Ini kada imbah korupsi ditahan 10 tahun tapi tetap sugih. Fasilitas lengkap. Nah, ini ada juga yang mengatakan, oh hakimnya hendak ku gaji seganal-ganalnya, jaksanya digaji, polisi digaji. Nah, ini mun kada tahu ilmu agama, nangaran manusia itu kalau diberi 1 gunung, nya hendak 2 gunung. Bila diberi 2 gunung, hendak 3 gunung. Hanya berhenti kalau sudah ia dihimpit oleh tanah. Jadi walaupun ganal, kalau sistemnya kada bagus, tapi pada intinya mereka sudah menyampaikan visi. Nah, mudah-mudahan bangsa kita menjadi lebih baik tadi. Harapan umat Islam dunia tertuju kepada negeri kita yang sudah dilimpahkan dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang-orang yang bujur-bujur beruntung, Pak. Jauh kada bertemu lawan Nabi, tapi kita Islam. Negerinya kaya, strategis lagi. Tinggal pemimpinnya. Nah, bila pemimpinnya harat, masya Allah, ini luar biasa kebangkitan Islam dari negeri tercinta kita. Nah, mudah-mudahan kita di sini jadi orang-orang yang maju juga. Orang yang maju itu orang yang ilmunya bagus, kemudian orang yang secara integritas kepribadian bagus. Syukur-syukur sugih. Imbah sugih banyak memberi. Bila banyak memberi, insya Allah jadi bos. Karena apa? Al-insan Abdul Ihsan. Manusia itu hamba bagi orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.